Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi, dan juga fungsi teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, ini ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian ini adalah sesuatu yang mesti kalian harus sudah kuasai atau sudah kalian capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, membenahi kesalahan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, mengetahui struktur teks laporan hasil observasi dan menganalisis strukturnya. Di dalam teks laporan hasil observasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, biasanya pernyataan umum ini terletak di awal paragraf. Yang kedua, deskripsi bagian ini di tengah-tengah paragraf. Yang ketiga, deskripsi manfaat ini terletak di akhir paragraf teks apapun itu. Nanti di PowerPoint ini ada beberapa contoh teks laporan hasil observasi. Kalian bisa berlatih menentukan mana saja atau bisa berlatih menentukan mana pernyataan umum, mana deskripsi bagian, mana deskripsi manfaat. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti kalian bisa lihat pernyataan umum itu mana, deskripsi bagian itu mana, deskripsi manfaat itu mana. Nah, yang ketiga tadi ternyata adalah termasuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Definisi bagian ini adalah bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan yang terperinci. Definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, misalnya kemarin kalian sudah membaca mengenai teks laporan hasil observasi Museum The Topeng. Nah, manfaat di situ apa sih? Di teks itu dijelaskan manfaatnya apa, bagian-bagiannya apa, pernyataan umumnya yang mana. Ini contoh lain dari teks laporan hasil observasi. Mengenal suku Baduy. Nah, kalian bisa berlatih mana pernyataan umum, mana definisi bagian, dan mana deskripsi manfaat. Tugasnya yang pertama ini. Tugas 1 yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi yang tadi itu mana saja yang tidak terdapat dalam teks mengenal suku Baduy. Ada gak pernyataan umumnya? Ada gak deskripsi manfaatnya? Ada gak deskripsi bagiannya? Nah, kalian harus dibaca berarti ya teks mengenal suku Baduy tadi. Lalu tentukan mana struktur teks laporan hasil observasi yang tidak ada. Yang kedua, lengkapilah isi teks. Kalau misalnya Bu gak ada Bu ternyata gak ada deskripsi manfaatnya Bu. Berarti nomor 2-nya kalian harus bikin manfaat dari teks mengenal suku Baduy. Mengenal suku Baduy itu manfaatnya apa sih? Terus misalnya contohnya, Bu ternyata tidak ada pernyataan umum. Nah, kalian bikin pernyataan umumnya apa? Suku Baduy misalnya, suku Baduy adalah nah gitu.
Jadi nomor nomor 2 ini tergantung nomor 1. Kalau kata kalian nomor 1 sudah lengkap, berarti nomor 2 tidak perlu diisi. Kalau nomor 1 belum lengkap, apa yang belum lengkapnya? Misalnya Bu nggak ada, tidak ada pernyataan umum, berarti nomor 2 kalian harus bikin pernyataan umum dari teks mengenal suku Baduy. Ini selanjutnya ada contoh teks laporan hasil observasi wayang. Nah, di tabel ini kalian bisa melihat paragraf mana yang termasuk pernyataan umum, paragraf mana yang termasuk deskripsi bagian, paragraf mana yang termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Nah, ini bisa kalian baca. Nah, ini pengertiannya. Kalau kalian tadi bertanya-tanya pernyataan umum itu seperti apa dan bagaimana. Nah, pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi atau kalimat pengertian. Biasanya ditandai dengan kata ialah, yakni merupakan dan yaitu, atau juga adalah, seringnya adalah ya. Misalnya museum topeng The Topeng adalah, nah itu termasuk ke dalam pernyataan umum. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian-bagian atau paragraf yang membahas mengenai jenis-jenis atau ciri-ciri. Misalnya di The Topeng, apa saja yang ada di dalam museum The Topeng. Nah, kemarin ada topengnya itu sendiri, ada apa lagi itu, banyak, karena itu termasuk ke dalam deskripsi bagian. Deskripsi manfaat itu tadi adalah yang terletak di akhir. Jadi kalian lihat di akhir itu manfaat teks di atas tuh ada enggak. Nah, itu termasuk ke dalam deskripsi manfaat. Tugas yang kedua adalah menganalisis struktur teks laporan hasil observasi berjudul The Topeng Museum Angkut. Berarti kalian harus buka lagi teks The Topeng Museum Angkut pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian buka teksnya lalu isi. Yang pertama, mana paragraf yang termasuk ke dalam pernyataan umum. Yang kedua, mana paragraf yang termasuk ke dalam definisi bagian. Yang ketiga, mana paragraf yang termasuk ke dalam definisi manfaat. Itu tadi ya, pernyataan umum itu ditandai dengan kata adalah. Kalau definisi bagian tadi berisi tentang jenis-jenis atau ciri-ciri biasanya. Terus yang ketiga, definisi manfaat itu tadi terletak di akhir. Jadi coba kalian cari di akhir paragraf, di akhir teks. Di akhir teks ada gak definisi manfaat? Nah, untuk tugasnya coba kalian upload di Google Classroom. Biar nanti ibu langsung kasih nilai di situ, diperiksa langsung kasih nilai. Kalau lewat WhatsApp, kalau melalui WhatsApp itu nantinya akan lama karena ibu lebih mudah, pokoknya lebih mudah di Google Classroom. Jadi ibu tidak menerima mengumpulkan tugas lewat WhatsApp, tapi mengumpulkan tugas lewat Google Classroom. Terus untuk yang tidak mengerjakan tugas pada pertemuan pertama, tidak ada toleransi, tidak ada mengumpulkan tugas kembali karena tenggat waktunya sudah habis, sudah hangus, dan sekarang masuk ke dalam pertemuan kedua, berarti tugas yang kedua. Silakan diisi. Kalau ada pertanyaan baru boleh WhatsApp ke nomor ibu. Kalau tugasnya dikumpulkan di Google Classroom, jadi kalian
upload tugasnya di Google Classroom, dipoto, terus upload tugasnya di Google Classroom. Nilai ibu nanti kalau misalnya di rapot, nilai kalian itu dilihat dari kehadiran dan seringnya mengerjakan tugas. Tambahannya adalah ketika kalian PAT atau PTS, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Silakan tugasnya dikumpulkan, dikerjakan dulu, dipoto, lalu diupload di Google Classroom. Berarti tugasnya ada 5 nomor. Tugas 1 ada 2, tugas 2 ada 3. Selamat mengerjakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.